Selanjutnya yaitu alat yang digunakan dalam produk kali ini yaitu menggunakan 2 buah styrofoam, 1 double tip, 1 pensil warna, dan 1 penggaris. Selanjutnya yaitu untuk bagian membuat sel tumbuhan, kita harus membuat skemanya dulu, yaitu dengan persegi 5 seperti yang dibuat pada contoh kali ini. Kita memotong seperti pada video ini. Kita membuat skema atau bagian dari sel tumbuhan ini. Nah, terlihat bagiannya seperti pada produk kali ini, yang mana bagian kosong ini berupa sitoplasma, yaitu cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel, membantu ruang mempertahankan bentuknya. Selanjutnya adalah struktur dari sel tumbuhan ini. Yang pertama adalah nukleus atau disebut dengan inti sel. Selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu retikulum endoplasma kasar. Untuk bagian dari sel tumbuhan selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus. Untuk struktur atau bagian dari sel tumbuhan selanjutnya adalah vakuola. Untuk struktur sel tumbuhan selanjutnya adalah badan Golgi. Untuk bagian sel tumbuhan selanjutnya adalah kloroplas. Untuk bagian dari sel tumbuhan selanjutnya adalah perikisom. Untuk struktur sel tumbuhan selanjutnya yaitu mitokondria. Untuk bagian dari sel tumbuhan selanjutnya adalah lisosom. Untuk bagian selanjutnya adalah yaitu mikrotubulus. Penjelasan dari bagian-bagian sel tumbuhan, yang mana yang pertama itu adalah ini disebut dengan membran inti, yaitu selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Membran ini memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Yang bagian selanjutnya yaitu yang ini, retikulum endoplasma kasar. Yang ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar, yang mana fungsinya yaitu sebagai tempat sintesis protein. Hal ini dikarenakan di permukaan RE terdapat bintik-bintik ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Untuk bagian selanjutnya adalah ini disebut dengan
retikulum endoplasma halus, yang mana fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Sel yang sebagian besar ini terdiri dari retikulum endoplasma halus yang terdapat di beberapa organ seperti hati. Nah, untuk bagian selanjutnya, penjelasan untuk bagian selanjutnya adalah yang ini, yang disebut dengan vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagian sel, yang mana vakuola ini menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya seperti air, ion, berbagai nutrisi enzim, dan juga pigmen. Nah, selanjutnya untuk bagian selanjutnya dari sel tumbuhan ini adalah yang dua ini disebut dengan kloroplas, yang mana fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah bagian yang dua ini disebut dengan mitokondria. Mitokondria merupakan salah satu organel yang ada di dalam sel yang fungsinya untuk penjelasan sel hewan selanjutnya adalah sitoplasma. Ini disebut dengan sitoplasma. Nah, yang mana sitoplasma ini adalah bagian dasar, itu cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel yang membantu ruang mempertahankan bentuknya. Nah, selanjutnya pada bagian sel hewan ini, yang dua ini disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, fungsi RE ini adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik selang inti sel dengan sitoplasma, yang berfungsi sebagai peralatan transportasi zat di dalam sel itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah badan Golgi pada sel hewan ini. Badan Golgi ini berwarna hijau, yang mana fungsi ini adalah sebagai tempat mengolah dan menyusun protein. Nah, untuk menyeleksi dan membentuk pocket molekul yang bisa membantu seleksi sel. Nah, untuk struktur atau bagian sel tumbuhan selanjutnya adalah yang titik-titik seperti ini disebut dengan ribosom, yang mana ribosom pada sel ini berfungsi sebagai menghasilkan protein ya, dan melangsungkan sintesis proteinnya. Tubuh makhluk hidup tersusun atas banyak sel dan jaringan dengan fungsi masing-masing. Salah satu organel yang berperan penting bagi makhluk hidup yaitu ribosom. Nah, untuk bagian selanjutnya pada sel hewan selanjutnya adalah yang dua ini, yang disebut dengan sentrosom, mana sentrosom pada sel hewan ini merupakan organel sel yang hanya pada sel hewan, yang fungsinya adalah membantu pembelahan sel. Jika dibelah, sentrosom awalnya berasal dari sepasang sentriol. Nah, selanjutnya bagian dari sel hewan penjelasan selanjutnya adalah yang dua ini disebut dengan mitokondria. Nah, yang mana mitokondria ini pada sel hewan yang pertama tentu saja sebagai penghasil energi. Fungsi dari mitokondria yang dua ini bisa dikatakan sebagai fungsi utamanya, di mana setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana seperti karbohidrat, lemak, dan molekul lainnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya adalah yang bagian dua ini disebut dengan lisosom. Lisosom pada hewan adalah organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh
membran tunggal yang memiliki enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan menjadi makromolekul. Lisosom sendiri berfungsi untuk mencerna intern sel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Nah, begitulah penjelasan dari atau bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang mana dapat kita lihat bahwa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan ini adalah pada struktur dinding sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Nah, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dari segi bentuknya sendiri, pada sel hewan ini dan sel tumbuhan ini, struktur sel hewan ini berbentuk tidak tetap ya, karena memiliki membran plasma. Sementara sel tumbuhan memiliki bentuk tetap karena memiliki dinding sel. Dari segi mitokondrianya sendiri, dapat kita lihat bahwa sel hewan ini dan sel tumbuhan pada struktur sel hewan mitokondrianya memiliki banyak, sementara pada sel tumbuhan ini mitokondria sedikit karena fungsinya dibantu oleh plastida. Dari segi pokolanya sendiri, sel hewan dan sel tumbuhan, yang mana struktur dari sel hewan memiliki vakuola. Vakuola ini banyak dengan ukuran yang kecil yang dapat kita lihat dari penjelasan tadi. Sementara sel tumbuhan memiliki vakuolanya sedikit tetapi ukurannya besar-besar. Selanjutnya dari segi sentrosomnya, dimana pada sel hewan dan sel tumbuhan pada strukturnya sel hewan ini sentrosom atau sentriolnya tampak jelas, sedangkan pada sel tumbuhan sentrosomnya dan sentriolnya tidak jelas seperti yang kita lihat pada penjelasan tadi. Nah, dari segi ukurannya, mungkin dari segi ukuran sendiri pada sel tumbuhan lebih besar dibanding sel hewan dari penjelasan kita yang tadi. Sel tumbuhan ini memiliki bentuk yang lebih besar karena pada sel tumbuhan itu terdapat dinding selnya, sedangkan sel hewan tidak. Nah, dari segi dinding selnya, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang berasal dari selulosa, sedangkan sel hewan sendiri tidak memiliki dinding sel. Nah, dinding sel sendiri merupakan bagian dari luar sel yang hanya dapat ditemukan dan terdapat pada sel tumbuhan. Nah, begitulah hasil dari pembuatan produk kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.